Lamine Yamal. Lamine Yamal. Yang dimana dia semalam baru aja bikin gol di pertandingan Spanyol lawan Arab Saudi, ngebikin lebih dari 5 rekor dalam satu game. Apa tuh? Lionel Messi. Halo, balik lagi di Film Football ngomongin bola bersama gue Haris. Dan gue Wanda Zat. Bahas apa lagi kita Bang? Piala Dunia yang Kita mau bahas terkait dengan rekor-rekor yang tercipta di Piala Dunia 2026. emang ada apa rekor apa nih Bang? Yang Banyak. muncul. Saking banyaknya rekor kita sampai ngefilter susah nih. Dan dari yang paling keren dulu aja ya. Yang paling lingkup di kita, maksudnya yang kesorot banyak orang lah ya. Apalagi misalkan kayak pemain-pemain muda ataupun lainnya itu misalkan kayak siapa tuh salah satunya? Lamine Yamal. Lamine Yamal. Yang dimana dia semalam baru aja bikin gol di pertandingan Spanyol lawan Arab Saudi, yang ngebikin dia masuk ke top 10 pemain termuda yang mencetak gol di Piala Dunia. Top 10. Peringkat berapa dia? Peringkat 9. 9. Iya, karena dia mencetak gol di usia 18 tahun lebih 343 hari. Nomor 1 masih Pele. Legenda hidup. Di tahun 1958. Masih. Selain Lamine Yamal, ada apa lagi sih Bang rekor-rekornya? Karena kita ketahui juga kan Piala Dunia ini kan 2026 ini ya bisa bilang hiruk pikuknya sebenarnya banyak lah ya. Iya. Rekor-rekor ataupun kontroversi yang pasti kita lagi ngangkat sama rekor nih Bang. Apa lagi Bang rekornya Bang? Selain cetak gol terbanyak, tadi kita udah ngomong juga ada save terbanyak juga. Save terbanyak? Iya, dibikin sama kipernya Curaçao. Eloy Rom. Dan selain itu juga ada, sebenarnya ini satu orang, tapi dia ngebikin lebih dari 5 rekor dalam satu game. Apa tuh? Lionel Messi. Lord God semuanya ya kan. Salah satunya pencetak hat-trick tertua. Iya. Ya, cetak gol hat-trick tertua. Terus pemain pertama yang main di 6 edisi Piala Dunia. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Itu pemain pertama dia. Iya. Karena setelah dia kan baru ada si ini main kan, baru Kroasia baru main, Portugal baru main. Terus pemain satu bisa dibilang kayak pemain berusia lebih dari 35 tahun masih bermain aktif ya di Piala Dunia juga. Wah, banyak banget dah. Dan rekor ini mungkin bisa bertambah karena Messi masih akan bermain dan peluang Argentina untuk kembali menjadi, bahkan ada peluang untuk back to back jadi yang pertama dia. Bisa Argentina. Bisa. Ya kan itu juga rekor yang bakal muncul ya. Dan dengan dia bikin hat-trick itu, dia menyamai rekor gol terbanyak di Piala Dunia yang dimiliki sama Miroslav Klose dengan 16 gol. Bahkan jadi sekarang sama-sama 16. Klose 16, Messi 16. Bisa kalau dia besok golin lagi 17. Banyak. Udah. Tapi ada satu lagi Bang, yang terkait dengan Messi nih. Kalau mumpung lagi ngomongin Messi nih, emang nggak usah lah kita putusin lah soal Messi nih. Messi ini, Ronaldo ini kan sebentar lagi 1000 gol. Nah, dengan 3 gol Messi kemarin hat-trick, itu jarak semakin dikit Bang. Jadi Ronaldo dibayang-bayangin sama Messi nggak bisa rivalin lagi. masih menjadi sebuah apa ya, yang daya tarik lah nih, karena keduanya kan sama-sama mengejar rekor pribadi 1000 gol ya. Tapi bedanya Messi udah angkat Piala Dunia. Sebelum CR Piala Dunia udah perdebatan GOAT masih di Messi sih gue bilang. Jujur aja udah. Bahkan rekornya bisa bertambah ya, apalagi Argentina ya kemarin meyakinkan lah di partai pertama ya kan. Gokil. Gue sih nggak tahu deh, pede aja Argentina bisa jauh sih. Betul tim Messi Bang? Enggak juga. Messi guys. Serang. Kalau gue pribadi, karena melihat ini Argentina peluangnya main meyakinkan laga awal. Tapi kita nggak tahu nanti kalau tim gede kayak kemarin Jerman awal meyakinkan, tiba-tiba Jerman awalnya gimana yang nggak digadang-gadang tiba-tiba pesta gol kan. Tapi kesusahan lawan Pandai Gadi. Spanyol digadang-gadang bakal itu sulitan juga di laga awal ya kan. Ini kan Piala Dunia ini nggak bisa ditebak Bang. Bukan kayak Liga, betul nggak? Semakin bisa ditebak semakin seru. Iya, semakin seru gitu juga. Mungkin tapi selain rekor-rekor juga ada hal yang menarik di Piala Dunia kali ini kalau menurut gue ya. Iya, salah satunya itu patch. Ada beberapa pemain yang pakai patch. Anak-anak jersey sini jersey. Ada beberapa patch yang muncul di sini seperti yang kemarin gue sorotin Neuer ya, salah satunya, terus kemudian Messi juga Ronaldo di sini
Ada patch-nya ya. Nah, itu yang lo sebut tadi tuh Neuer, Messi, Ronaldo, dan gue tambahin lagi ada Nagatomo sama Modric. Itu dia punya patch khusus bertuliskan legacy. Tapi berarti khusus di jersey dia aja ya, jersey bukan dia doang. di jersey yang semua pemain ya. Jadi satu orang itu. Jadi udah legacy di bawah tuh nama mereka. Oh, nama mereka. Dan ada gambar termakan mereka. Jersey-nya mahal itu. Ayo cari patch-nya, itu. Aduh, itu mahal itu pas itu. Ya kan? Jersey, patch-nya ribet. Nyarinya tuh. Karena nggak cuma legacy doang, ada legacy, nama mereka, sama icon mereka. Iya. Kan kalau Ronaldo kan Siu, ada gambar-gambar Siu-nya. Oh iya. Tapi kalau gue kemarin lihat ininya Courtois, ada juga dia. Ada dia. Kalau nggak salah dia Golden Glove. Iya, Golden Glove 2022 ya. 18 ya Golden Glove. Jadi dia lambangnya sarung tangan. Betul. Yang gue inget itu di situ. Dan selain itu ada juga ya balik lagi ke pemain muda. Bener ya Bang ya? Nggak mudah, yang pertama kali debut di Piala Dunia. Siapa aja Bang? Ada Olise, ada kipernya Cape Verde, kiper Pozinha juga ada. Dan Lamine Yamal. Wah, jersey-nya pasti bakal dicari banget tuh. Yamal ya, apalagi ini kan debut pertama, bisa dibilang terus gemilang ya kan. Benar. Ini pencinta jersey. Menarik sih. Ribet sih. Ternyata ribet sih. Mahal. Kemarin gue juga sempat nyari lihat lah di X pada nyari. Gimana nih nyarinya ya kan? Daripada bersabda aja. Ada lagi Bang. Kalau misalkan tim yang belum pernah juara Piala Dunia, ada warna hitamnya. Oh iya? Logonya, iya. Oh iya ada. Kayak Belanda, itu hitam patch-nya. Belanda belum juara ya? Tapi kalau kayak udah pernah juara, Inggris, Argentina, Brazil, Jerman, itu emas. Aduh bangga lagi gue bagian situ. Tapi gue cuma ngeliat yang di personal aja sih kalau di tim kan karena nggak ngeliat lah. Tapi kalau kenapa ya Piala Dunia semakin hari semakin berkembang atau semakin gimana nih Bang kalau menurut industri lagi nggak Bang? Industri. Modern football. Jangan kan perihal jersey ya. Sekarang itu bisa dibilang kayak dulu kan kita tahu pertandingan bola itu kan 90 menit. 60 menit, half time 45 nih. Nah, dari 45 half time itu ada jeda sekitar 15 menit buat ini kan iklan. Iya. Ya. Sekarang ditambah lagi ada hydration break. Ini juga cocok kita ngomongin ini soal hydration break ini kan pro kontra banget ya Bang ya. Ada tim yang oke lah mendukung, ada tim juga yang mengutuk karena dianggap merusak konsentrasi pertandingan ya. Bener. Nah kalau lu tim mana Bang? Kalau gue mikir kayak ya gue setuju sama yang selain ini merusak konsentrasi, ini juga bisa dibilang kayak terlalu mengkomersialisasi sebuah pertandingan. Iya sih benar. Karena kayak misalkan di TV-TV lain ya, itu kalau misalkan hydration break dipakai buat iklan. Nggak apa sih, bagus. Cuma kok Indonesia nggak pakai? Kan rumah kan buat bekas negara. Nggak boleh dong. Kan karena siara udah ini dong. Iya. Tapi balik lagi hydration break ya Bang. Kalau gue lihat nih hydration break ini juga ada memanfaatkan tim yang seneng lah dengan hydration break ini. Tim talk bagus. Tim talk itu kebanyakan. Mereka pada fokus di situ. Jadi semacam kurang lebih 1 menit, 2 menit sih itu 1 menit 2 menit ya. 1 menit kalau di menit 22 sama 63 ya. Sebenarnya kondisional. Karena nggak mentok di menit berapa. Tapi yang kalau kita bahas pro-nya, tadi bener bisa buat tim talk, bisa buat minum, sama lagi memang di beberapa venue itu cuaca panas. Ya panas. Ya. Cuman permasalahannya mungkin ini bisa dibikin lebih kondisional aja. Kalau emang nggak terlalu panas, menurut gue sih ya nggak usah ada aja. Tapi FIFA kan udah menyarankan tetap ada Bang, karena dia sendiri udah buat aturan ini dari Desember 2000, udah disosialisasikan Desember 2025 kemarin. Kalau gue lihat di laman FIFA ya, betul. Dia bilang udah terkait hydration break dan lucunya hydration break ini gambarnya udah gambar sponsor lagi ya. Iya. Sebut lagi aja. Deh. Kalau mungkin ini ya fans bola di Indonesia sebenarnya udah nggak asing sama water break. Waktu menit 30 kalau di Indonesia menjelang udah 30 sama menit 60-an pokoknya. Kalau lu masih ingat game pertama yang lu tonton yang ada water break-nya? Torabika SC ya? SC. Kalau gua enggak. Pertandingan persahabatan Timnas lawan Belanda. Oh iya. Van Persie. Iya, nonton juga tuh gua langsung di sana. Nonton langsung Indonesia Belanda yang kita kalah ya. Waktu itu zaman-zamannya Van Persie jago-jagonya tuh. Iya, Van Persie. Balik lagi hydration break, Bang. Jadi mendukung apa enggak intinya? Gua enggak mendukung. Kalau gua enggak tahu juga lah.
Karena nggak main di sana. Nggak tahu juga cuaca di sana. Tapi balik lagi sih Bang, emang Piala Dunia ini selain yang balik lagi kita kalau bicara soal komersil, tiket juga mahal banget ini kan. Iya cuy. Tiket pertandingan Bang. Mahal banget karena kita ketahui juga ini banyak yang mendapat protes lah, kayak bahkan federasi-federasi sepak bola negara yang berpartisipasi pun juga protes. Karena mahal. Kalau Indonesia pada berangkat ya. Lu ngebahas ini sebenarnya bisa panjang banget nih. Contoh aja nih, contoh ya. Jangankan tiket nonton pertandingan, harga hotel yang deket-deket situ aja maksudnya mahal. Itu mahalnya berkali-kali lipat yang udah di luar nalar cuy. Dan itu ngebikin salah satu host yang Piala Dunia, sebut aja Dallas ya. Itu dia sebenarnya okupansi hotelnya berkurang sampai 80%. 80%. Karena kemahalan. Indeks ekonomi guys, dolar segitu. Iya, aduh. Penonton lebih suka datang ke venue itu tuh lewat naik metro atau kereta bawah tanah dibanding bis ya. Dibanding lu dari hotel dekat stadion. Oh. Karena harganya nyarinya yang affordable. Katanya buat merek deh. Di Airbnb paling bisa berapa? Iya. Ya semoga kita ada kesempatan Bang nonton Piala Dunia Bang. Nggak sekarang tapi siapa tahu kapan, atau Euro atau apa. Iya. Siapa tahu 2030 BTW di Spanyol. Iya sih, semoga bisa ya. Oke, sekian dulu ngomongin kita bola kayak gini. Mungkin ada nanti yang akan kita bahas lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.